Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas atau bincang-bincang tentang layanan yang sebenarnya baru juga tidak, lama juga tidak, tapi mungkin masih banyak yang belum kenal. Nah ini kita bakal ngobrol bareng Pak Ical. Boleh sapa dulu Pak Ical? Hai. Jadi Pak Ical ini Kepala Instalasi Inspeksi Sarana dan Prasarana di seperti tadi yang saya bilang, layanan inspeksi ini baru juga tidak sebenarnya, sudah lama juga sebenarnya tidak di WPAFK Makassar. Betul. Jadi kalau runningnya sebenarnya baru sekitar 3 tahunan yang efektif. Nah, tapi sebelumnya memang sudah ada, cuman pekerjaannya belum melakukan inspeksi. Tapi nama kegiatannya waktu itu Monef Sarana dan Prasarana. Itulah cikal bakal sehingga muncul yang namanya kegiatan inspeksi. Iya karena saya juga kayaknya sebelumnya taunya Monef, tapi ternyata setelah ada Fasiankes yang memakai jasa, ternyata berubah menjadi inspeksi sarana dan prasarana di. Betul. Tapi boleh ini nih sih dibantu sebenarnya mungkin dijelaskan ke penonton dulu, karena kan sebenarnya layanannya mungkin masih banyak yang belum kenal lah tentang inspeksi begitu. Betul. Jadi inspeksi ini adalah hal yang lain, berbeda dengan kegiatan kalibrasi dan pengujian. Tapi sebenarnya kegiatan inspeksi ini adalah induk dari kegiatan kalibrasi dan pengujian. Jadi pengertian dari inspeksi secara umum itu adalah kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara seksama. Jadi kegiatan atau pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap suatu objek, bisa juga terhadap suatu proses ataupun kondisi yang untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang mereka terapkan. Jadi kegiatan inspeksi ini secara umum dia bisa dilakukan untuk sebagai kegiatan pemeriksaan atau sebagai kegiatan pengawasan di dalam suatu unit atau satu instansi begitu. Itu secara umum. Tapi yang kita mau bahas sekarang adalah inspeksi yang menurut standar ISO, SNI ISO, IEC 17020 yang merupakan sistem mutu yang mengatur tentang kegiatan inspeksi ini. Kalau menurut SNI ISO IEC 17020 yang keluaran terakhirnya 2012, kegiatan inspeksi itu adalah pemeriksaan produk. Pemeriksaan produk, jasa, proses atau instalasi. Jadi bisa produk, bisa jasanya, bisa prosesnya atau instalasi, atau masing-masing desainnya. Atau masing-masing desainnya secara dengan yang penentuan kesesuaiannya itu ditentukan berdasarkan persyaratan spesifik atau persyaratan umum, berdasarkan atau berbasis pembuktian yang profesional. Jadi ada catatan di sini bahwa bisa dilakukan terhadap produknya sendiri, bisa juga dilakukan terhadap prosesnya, bisa juga dilakukan terhadap desainnya, yang mana menggunakan untuk penentuan kesesuaiannya itu menggunakan persyaratan yang spesifik atau yang secara umum, kemudian dilakukan atau berbasis profesionalisme. Profesional di sini artinya yang pertama SDM-nya harus betul-betul sudah profesional, kompeten, sudah kompeten untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua tentunya institusinya sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi. Yang berikutnya peralatan yang digunakan. Jadi kegiatan inspeksi itu bisa melakukan kegiatan pengujian ataupun kalibrasi di dalamnya sebenarnya. Kebanyakan pengujian sih. Tentunya harus menggunakan alat yang sudah
terkalibrasi juga, sehingga nanti pengukuran kita itu tertelusur ke standar atau satuan yang lebih tinggi. Nah, mungkin itulah mungkin sekelumit tentang profesionalisme di dalam kegiatan inspeksi ini. Ya. Berarti alat-alatnya juga pun kita harus terkalibrasi dulu sebelum melakukan pengujian. Harus. Begitu, Di? Harus. Berarti untuk khusus untuk alat bukan khusus. Berarti untuk alat-alat yang digunakan untuk inspeksi itu pun atau pengujian pun harus dikalibrasi juga, Iya, Di, betul, harus untuk dikalibrasi. menjamin keamanannya juga tetap begitu. Sehingga hasil yang kita dapatkan nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional bahwa hasil ini sudah akurat, akurat dan tertelusur nantinya. Iya. Kalau melihat dari tadi dari penjelasan Tak, berarti sebenarnya untuk inspeksi ini penting dong untuk dilakukan. Sangat penting. Sepenting apakah itu kita ini untuk melakukan inspeksi? Ya. Sangat penting ya, sangat penting dilakukan inspeksi. Kalau di kami sebenarnya dibatasi di inspeksi sarana dan prasarananya ya. Tapi karena istilahnya kalau pengertian sarana itu adalah bangunannya, pengertian prasarana itu adalah penunjang dari bangunan itu sehingga dapat berfungsi sebagaimana peruntukan bangunan tersebut. Jadi prasarana itu bisa berupa prasarana listrik, kelistrikannya, prasarana kalau ada menggunakan gas medik di rumah sakit ya instalasi gas mediknya, kemudian instalasi air bersihnya dan sebagainya. Itu apa namanya pentingnya itu karena yang pertama ya tentunya kita harapkan semua prasarana tersebut berfungsi dengan aman, memberikan rasa aman dan menjamin rasa aman baik terhadap kalau di rumah sakit terhadap pasiennya sendiri, pengunjung lain selain pasien, kemudian para medik, dokter dan perawat dan sebagainya, kemudian bangunannya sendiri, kemudian instalasinya sendiri, instalasi prasarana juga harus aman, safety, sehingga kegiatan di dalam rumah sakit tersebut atau fasilitas kesehatan tersebut juga dapat berjalan dengan aman tentunya. Dengan aman dan terjaga, gitu. Karena ini termasuk dalam bangunan kan juga ternyata harus dicek, bukan cuma sekedar dibangun, apalagi mungkin untuk fasilitas pelayanan kesehatan nih seperti rumah sakit. Apa klinik juga perlukah Pak Ical untuk melakukan termasuk klinik inspeksi? Sebenarnya. Jadi termasuk klinik, termasuk laboratorium itu juga perlu dilakukan inspeksi. Kenapa? Karena ya tadi memperhitungkan aspek keamanan sehingga semua kegiatan di dalam baik klinik, puskesmas sendiri juga wajib. Jadi semua kegiatan di situ bisa dijamin keamanannya. Nah, hal berikutnya yang menjadi apa namanya manfaat yang bisa didapat oleh pelanggan kita nantinya. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap suatu standar, suatu peraturan maupun suatu apa namanya persyaratan akreditasi misalnya. Di rumah sakit kan ada persyaratan akreditasinya, begitu juga apa namanya puskesmas ya yang diakreditasi. Jadi kalau kita di lingkup inspeksi ini ada beberapa peraturan atau standar yang kita adopsi yang harus sebenarnya harus diikuti juga sama pihak Faskes ini. Yang pertama itu Permenkes 2306 tahun 2011 tentang persyaratan teknis elektrikal di rumah sakit. Itu berhubungan dengan peraturan umum instalasi listrik. Ya, kalau PUIL yang berlaku sekarang itu adalah PUIL tahun 2020 yang implementasinya di tahun 2021. Nah, kemudian ada juga peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 40 tahun 2022 itu tentang persyaratan teknis bangunan, sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan. Nah, itu adalah peraturan yang terbaru. Tentunya juga harus dipatuhi oleh Faskes baik rumah sakit maupun tadi klinik dan sebagainya sampai ke puskesmas. Kemudian yang berikutnya adalah Permenkes tentang gas medik. Ada Permenkes nomor 4 tahun 2016. Nah, itu juga harus dipatuhi isinya ya, aturan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, kalau berhubungan dengan alat yang kita
inspeksi ada namanya biosafety cabinet dengan laminar airflow itu harus memenuhi standar NSF atau ANSI 49 yang merupakan standar tentang biosafety cabinet ini. Ini berarti barukah itu yang apa namanya? Maksudnya saya masih awam mendengar. Masih awam, ya. Tadi yang kita sebutkan semua itu apakah sudah bisa dilayani sama BPFK Makassar? Iya. Kan itu ada aturan-aturan tadi yang kita sebutkan bahwa setiap bangunan ada aturannya, ini harus gas medis apa dan lain-lain gitu. Iya. Jadi aturan tersebut kita jadikan dasar pada saat kita menyusun yang namanya metode kerja. Metode kerja kita itu berdasarkan standar atau aturan-aturan yang berlaku. Iya. Jadi kalau di Permenkesnya mengatakan, misal ya kita angkat gas medik, di Permenkes mengatakan untuk sumber oksigen dari oksigen generator, dia persyaratan purity-nya atau kemurnian oksigennya itu di atas 90%. Di atas 90%, berarti kita pihak rumah sakit juga harus mematuhi. Kalau dia punya mesin oksigen generator, dia harus memproduksi oksigen di atas dari standar tersebut, sesuai dengan standar tersebut, di atas 90%. Nah, kita buktikan secara profesional apakah yang diproduksi oleh rumah sakit tersebut oksigennya betul-betul di atas 90% atau tidak, dengan melakukan pengukuran atau pengujian kemurnian gas. Nah, itu yang kita lakukan di lapangan. Oh begitu. Berarti ini sudah termasuk nih dalam layanannya BPFK Makassar. Sudah Bisa Selain itu apa saja ini yang masuk dalam apa namanya ruang lingkup pelayanannya kita apa saja itu? Ruang lingkup layanan inspeksi dari BPFK Makassar itu sebenarnya ada 3, walaupun sebenarnya sarana dan prasarana itu di rumah sakit banyak. Iya. Tapi kita untuk saat sekarang ruang lingkup yang kita bisa layani adalah yang pertama inspeksi instalasi listrik medik. Iya. Itu mencakup instalasinya dan groundingnya nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua inspeksi instalasi gas dan vakum medik. Gas dan vakum medik. Kemudian ada yang ketiga adalah inspeksi tata udara di rumah sakit. Tata udara itu misalnya kan di rumah sakit ada persyaratan masing-masing ruangan yang harus dipenuhi. Contohnya ruang OK harus bertekanan negatif, ruang isolasi harus bertekanan ruang OK harus bertekanan positif, ruang isolasi bertekanan negatif. Itu yang harus dipenuhi. Itu udara di ruangan udara itu? Udara di dalam, iya. Harus diuji juga. Sehingga persyaratan untuk ruangan tersebut bisa terpenuhi nantinya. Nah, gitu itu kita uji juga itu. Itu yang diuji malah, maksudnya salah satunya yang diuji adalah tekanan udara yang ada di ruang OK atau ruang operasi tersebut itu yang kita cek. Jadi ruang lingkupnya ada 3 tadi. Inspeksi instalasi listrik medik, kemudian inspeksi instalasi gas dan vakum medik, kemudian inspeksi tata udara. Nah, 3 ruang lingkup itu yang sudah bisa berjalan selama ini. Ya. Berarti sudah menjadi kemampuannya kita. Sudah menjadi kemampuan. Jadi kalau daftar kemampuan dari instalasi inspeksi sarana dan prasarana BPFK Makassar itu ada 15. Ada 15 turunan dari 3 tadi itu. Turunan dari 3 menjadi 15 kemampuan Jadi kemampuan yang pertama misalnya tadi instalasi inspeksi instalasi listrik medik, inspeksi listrik medik. Itu yang pertama ada 2 di situ yang kita mampu. Yang pertama instalasinya kita inspeksi instalasi listrik mediknya sendiri. Kalau itu mencakup perhitungannya itu satu panel, satu titik pemeriksaan itu satu panel berikut ruangan yang disuplai. Jadi kita mengujinya nanti di panelnya, kemudian menguji juga di dalam ruangannya tersebut. Tapi itu. Di panelnya yang dicek? Iya, di panel dan di ruangannya yang disuplai. Nah, jadi kalau misalnya di ruang OK atau di ruang UGD biasanya dia punya satu panel untuk mensuplai keseluruhan IGD. Nanti kita akan menguji di panelnya tersebut, kemudian di masing-masing ruangan yang disuplai oleh panel tersebut. Jadi kita ambil sampel 10 kotak kontak di masing-masing ruangan, akan kita uji di masing-masing kotak kontaknya. Kemudian termasuk grounding yang dipunyai
oleh panel tersebut. Kita uji juga sehingga betul-betul aman. Ih, terus yang lainnya Yang apa lainnya, lagi itu? Karena kalau 15 iya. tadi kita bilang. Kemudian Banyak sekali itu kan ternyata. tadi 2 untuk di listrik medik. Yang berikutnya untuk inspeksi gas dan vakum medik. Yang pertama itu kita mampu inspeksi sentral gas oksigen. Iya. Kemudian inspeksi outletnya juga bisa. Kemudian inspeksi gas di nitrogen oxide atau N2O. Iya. Itu sentralnya dengan outletnya. Kemudian inspeksi sentral sentral udara tekan. Iya. Udara tekan ini ada 2, udara tekan alat dan udara tekan medik. Itu kemudian outletnya juga kita mampu, jadi sudah ada 6. Kemudian inspeksi vakum medik sentralnya dengan outletnya, jadi sudah ada 8. Jadi di gas medik itu ada 8 kita mampu. Nah, jadi 8 tadi ditambah 2 gas ini sudah 10. Iya. Nah, untuk inspeksi tata udara, ini kita ada kemampuan yang pertama inspeksi ruangan bertekanan positif. Contohnya tadi ruang OKA. Iya. Atau kalau yang modernnya sekarang namanya MOT. Jadi satu ruangan itu kita bisa uji mulai dari tekanannya, mulai perbedaan tekanan antara tekanan di dalam ruangan dengan di luar ruangan, kemudian pertukaran udara dalam 1 jam, kemudian kebersihan ruangannya dengan mengukur jumlah partikel di dalam ruangan kita juga sudah mampu. Itu. Terus Banyak juga. yang kedua inspeksi ruangan bertekanan negatif. Iya. Yang tadi kemarin kan tahun-tahun 2019 sampai 2021 itu COVID. Nah ini kita banyak permintaan untuk melakukan pengujian ruangan bertekanan negatif. Apa yang menjadi hal yang krusial di situ adalah kita menentukan bahwa ruangan tersebut betul-betul harus negatif sesuai dengan standarnya. Jangan sampai ruangannya malah positif sehingga bisa tersebar bibit penyakit yang ada di dalam ruangan tersebut ke keseluruhan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang kita jaga. Kemudian inspeksi laboratorium biosafety level atau BSL. Laboratorium BSL ini juga laboratorium yang waktu zaman COVID itu banyak digunakan untuk pengelolaan sampel dari yang diduga terkena atau terinfeksi virus tersebut. Dilakukan di situ. Makanya kita dalam mengukur atau menginspeksi ruangan tersebut kita harus betul-betul memakai APD yang dipersyaratkan. Kemudian ini tadi sudah 3. Iya. Ada juga inspeksi peralatan. Yang pertama inspeksi biosafety kabinet dan inspeksi laminar airflow. Jadi ada 5 di inspeksi tata udara, 8 di inspeksi gas dan vakum medik, dan 2 di inspeksi listrik. Jadi ada 15 keseluruhan. Total 15 di semua layanan. Jadi Pak Ical dari tadi kan dijelaskan ada 3 ruang lingkup yang turunannya itu ada 15 di 15 layanan. Apakah kalau kita mau meminta layanannya BPFK Makassar untuk inspeksi, apakah berdasarkan dengan ruang lingkup atau satu-satu ini dari 15 layanan itu yang terjabar tadi? Terjabar tadi. Iya. Bisa berdasarkan masing-masing daftar kemampuan saja. Iya. Jadi misalnya saya pemilik rumah sakit. Iya. Nah, saya mau memeriksa listrik saya, ada beberapa, tergantung dari anggaran juga kan. Iya. Nah, saya susun, listrik cukup katakanlah 5 panel saja untuk ruangan yang paling banyak memakai alat medis. Iya. Ya, contohnya ruang OKA, ruang ICU, ruang UGD, ruang NICU maupun ruang X-ray misalnya. Cukup 5. Terus saya lihat masih ada anggaran kok. Saya minta juga gas mediknya. Iya. Saya minta gas mediknya juga. Saya punya 1 sentral gas medik. Saya mau ambil juga beberapa outlet yang selama ini saya curigai ada kebocoran. Nah, itu
itu bisa. Kemudian iya. dilihat lagi, oh masih ada anggaran. Oh saya mau uji saya punya ruang OKA dengan alat BSC saya yang ada 3 BSC bisa. Jadi tergantung dari rumah sakit meminta seberapapun, yang penting masih masuk dalam daftar kemampuan kita. Kita akan layani dengan baik dan profesional. Oh ya, berarti tergantung dari diambil dari 15 turunan tadi dari 3 ruang lingkup itu. Apa namanya, kalau misalnya kita berarti mau ambil 1 ruang lingkup, berarti kenanya itu tadi yang seperti kita jelaskan, gas medis ada 8 turunan tadi itu, terus sisanya sekian turunan, berarti bisa juga begitu? Berdasarkan ruang lingkup? Berdasarkan kondisi rumah sakit sebenarnya. Oh begitu. Karena ada rumah sakit yang istilahnya kalau dari segi gas medik ya, ada rumah sakit yang hanya punya sentral gas oksigen saja, atau tidak punya sentral gas N2O-nya tidak ada. Dia tidak pakai N2O. Ada juga yang punya rumah sakit yang punya sentral gas, punya N2O, tapi dia tidak memakai vakum misalnya atau udara tekan. Gitu, tergantung dari rumah sakitnya, maksudnya kondisi real yang di rumah sakit. Sesuai saja kebutuhannya nih. Sesuai kebutuhan. Berarti betul. yang kita jabarkan tadi di 15 boleh aja terserah, misalnya satu layanan tadi mau di 3 panel begitu, di sisa dikali 3 mungkin. Iya, dikali begitu 3 saja. Ya. Mahal kah ini? sebenarnya inspeksi tidak mahal, sambil minum. Iya, silakan, boleh. Iya. Kalau kita buka yang namanya e-katalog ya, karena sudah banyak juga yang lembaga inspeksi yang memasukkan di e-katalog, terutama yang swasta. Kalau kita kan negeri tidak bisa untuk memasukkan ke e-katalog karena memang harga kita sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah ya. Iya. Nah, kalau kita buka-buka di e-katalog, kita ambil satu contoh saja, layanan inspeksi instalasi listrik medik. Iya. Kalau di kita itu harganya adalah 1.100.000 per 1 titik pengukuran. Iya. Satu panel tadi yang kita satu jelaskan panel berikut ruangan yang disuplai. Iya. Nah, kalau kita lihat di e-katalog ada yang memasang harga 2 juta sampai 3 juta. Untuk satu kali. Untuk 1 titik pengukuran itu. Nah, yang kita juga tidak, karena kalau e-katalog kan tidak terjabar apa-apa sih yang mereka ukur. Kalau di kami yang pertama kita uji itu yang tentunya persyaratan tadi yang sebagaimana pengertian inspeksi berdasarkan ISO 17020. Kita akan menilai kesesuaian terhadap persyaratan umum, persyaratan administratifnya, persyaratan teknisnya. Setelah itu kita melakukan pengujian. Ada pengujian termograf namanya, atau kalau di kita istilahnya lebih awamnya itu pemeriksaan thermal imager. Thermal imager tingkat panas atau suhu dari peralatan yang terpasang di panel tersebut, kita memakai itu. Bahkan ada lembaga inspeksi yang memisahkan itu. Dia pisah harganya sekitar 300 atau 400 untuk layanan itu saja. Sementara kita itu sudah include di dalam satu pemeriksaan yang harganya 1.100.000 itu. Ada pemeriksaan termografnya atau thermal imagernya. Kita melakukan juga pemeriksaan masing-masing besaran kelistrikan, tegangan, arus, frekuensi, faktor daya. Kemudian kita juga mengukur tadi power quality atau quality dari daya yang ada di rumah sakit tersebut, yang mana alat kita disimpan 5-8 jam untuk mengukur itu, melihat fluktuasi tegangan dan sebagainya atau gangguan kelistrikan. Nah, itu jadi satu layanan saja kita bisa membandingkan bahwa kita termasuk paling murah gitu. Jadi dari tadi itu yang listrik medik kita bilang 1.100.000, sudah sebenarnya di dalamnya banyak banyak komponen yang diuji, dilakukan pengujian, tapi di luar sana ternyata ada yang memisahkan tapi masih termasuk listrik medik, tapi dia pisah. Berarti
sebenarnya kita ini lumayan Lumayan terjangkau terjangkau sebenarnya ya. apakah harganya itu memang rata-rata 1.100.000 untuk 15 layanan ini? Tidak. Iya. Jadi untuk untuk grounding itu kita punya pola tarif 348.000. Jadi kan begini, rumah sakit kadang misalnya mau membuat layanan baru, katakanlah mau membuat layanan CT scan. Iya. Mereka sudah punya alatnya, cuman belum diinstal. Biasanya dari pihak pabrikan atau pihak vendor alat meminta untuk dipasangkan grounding. Iya. Yang nilainya bahkan ada yang meminta 0,1 lah, 0,2 ohm lah. Nah, pihak rumah sakit biasanya memasang, Iya. pasang. Cuma kan harus betul-betul dipastikan nilainya itu sesuai dengan permintaan dari pabrikan tadi atau dari vendor tadi. Iya. Apakah betul-betul dia sudah mencapai kalau dikatakan 0,2 ohm, betul-betul 0,2 atau tidak. Iya. Nah, kita bisa menguji itu apakah betul-betul yang terpasang itu betul-betul 0,2 atau kurang atau lebih. Nah, itu dengan harga 348.000. Berarti sebenarnya ada ji lah yang terjangkau, tidak rata iya, semua. tidak rata semua. 1 jutaan Iya. begitu Iya. Berarti kalau misalnya mungkin bisa saya tanyakan yang paling mahal saja apa itu layanannya? Yang paling mahal Inspeksi. kita itu ada di inspeksi sentral gas. Iya. Itu kita rata di 2.300.000 per satu sentral gas. Iya. Tapi Misalnya, itu sudah banyak nih. Iya, jadi di sentral gas itu kita melakukan pengujian di sentralnya ya. Iya. Mulai dari sentralnya kita mengukur kualitas dari oksigen yang, misalnya kita mengukur sentral oksigen. Iya. Kita mengukur kualitas oksigennya sesuai dengan persyaratan, apakah memenuhi atau tidak, kemurniannya. Iya. Ya, yang kedua gas pengotornya atau impurity-nya. Kemudian yang ketiga tekanan yang dihasilkan dari sentral gas itu yang nantinya masuk ke dalam jaringan ke masing-masing ruangan. Nah, itu kita uji. Kemudian flow gasnya, kecepatan pengaliran gasnya, itu juga ada persyaratannya. Kemudian kita uji juga pipa yang mereka gunakan. Pipa-pipanya nanti kita uji dia punya komposisi pipanya, apakah betul-betul memenuhi persyaratan atau tidak, karena ada persyaratannya. Iya. Pipa yang terpasang kadar tembaganya atau CU-nya itu harus di atas 99%. Jadi kita menguji dengan alat apakah betul di atas sebenarnya banyak komponennya Banyak komponennya, memang mungkin agak mahal 2.300.000, tapi sudah banyak nih komponennya di dalam. Jadi kalau sentral itu termasuk 2 outlet yang kita uji. Jadi sudah include 2 outlet terdekat dengan outlet terjauh. Kita akan uji apakah tekanan yang dihasilkan di sentral gasnya itu sama dengan tekanan pada outlet yang keluaran outlet di yang terdekat dengan yang terjauh. Nanti dari hasil itu kita bisa memprediksi kemungkinan kalau misalnya perbedaannya jauh tekanannya, berarti ada kebocoran di jalur itu. Bisa kita prediksi itu. Tapi belum bisa ditentukan titiknya yang mana, harus diuji lagi, ada alatnya juga. Jadi khusus listrik, sebagaimana kita ketahui, listrik adalah ibarat urat nadi di tubuh manusia. Dia merupakan urat nadi di rumah sakit. Begitu listrik tersebut terputus, tidak ada supply, tidak ada layanan yang bisa berjalan di rumah sakit. Itu yang paling pertama. Yang kedua, listrik itu pembiayaan listrik itu, pembayaran listrik itu setiap rumah sakit itu lumayan mahal juga pembiayaannya. Iya, kenapa? Karena banyaknya alat kesehatan yang dimiliki tentu mengakibatkan pemakaian listrik yang melonjak. Cuman ada juga akibat dari listrik yang tidak stabil, listrik yang tidak andal, listrik yang tidak aman, itu bisa mengakibatkan lonjakan pembayaran juga yang tinggi. Bisa mengakibatkan ada efeknya. Ya, ada yang namanya daya semu yang tercipta dari itu semua. Akibat adanya gangguan-gangguan listrik, terciptalah daya semu. Daya semu itu daya yang kita tidak pakai tapi dia timbul sendiri akibat tadi gangguan itu, yang tentunya harus dibayar juga oleh rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit selama ini banyak yang tidak sadar
mereka tidak sadar, wah dianggap hal yang biasa. Iya. Padahal sebenarnya kita bisa menghemat dari situ. Iya. Begitu kita kurangi dia punya gangguan-gangguan kelistrikan kita kita atasi, Iya. tentunya akan mengefek kepada pengeluaran yang bisa ditekan gitu. Iya. Nah, manfaat dari inspeksi listrik itu salah satunya juga dari situ. Iya, berarti bisa dicek kebocoran-kebocorannya. Bisa, iya, bisa. Iya. Nah, ini tadi yang kita jelaskan semua kan banyak ini. Misal ada 3 ruang lingkup yang di bawah turunannya itu ada 15 layanan. Apakah ini sudah terakreditasi kita punya layanan di BPFK Makassar? Mungkin banyak yang bertanya ini karena kan kemarin sebenarnya saat mengikuti acara Hi-Fest di Jakarta itu ada yang bertanya, kami mau memakai layanan tapi dengan akreditasi yang spesifik yang dia sebutkan, dia tidak mau akreditasi yang harus akreditasi itu. Nah, apakah kita ini sudah terakreditasi, karena siapa tahu ada yang mau tahu atau butuh informasi itu? Iya, betul. Jadi untuk lembaga inspeksi BPFK Makassar itu sudah terakreditasi 17020 SNE ISO IEC 17020 tahun 2012 untuk 4 layanan. Kita baru 4 layanan. Sisanya ini masih sementara tahap untuk pengajuan lagi. Di tahun 2026 kita insya Allah akan bertambah lagi. Jadi layanan yang sudah terakreditasi itu yang pertama adalah layanan inspeksi listrik medik. Iya. Itu di tahun 2024 kita sudah terakreditasi 17020 tadi. Kemudian layanan grounding itu beserta layanan inspeksi biosafety kabinet dan inspeksi laminar airflow itu terakreditasi di 2025 ini di awal tahun. Jadi untuk 4 layanan itu kita sudah terakreditasi. Sisanya tadi layanan untuk inspeksi gas dan vakum medik itu kita rencanakan memang di 2026 sudah mengajukan untuk penambahan ruang lingkup untuk ISO SNI 17020 ini. Berarti untuk inspeksi sarana dan prasarana memang memakai standar akreditasi SNI ISO 17020 di. Berarti kita sudah pakai akreditasi yang standar yang mungkin pengguna layanan tak cari. Kita sudah beberapa layanan sudah terakreditasi 17020. Sisanya menunggu. Insya Allah di tahun 2026 di 2026 sudah menambah ruang lingkup baru. Siap. Apa ada yang mungkin mau ditambahkan Pak Ical sebelum kita tutup? Terkadang juga rumah sakit bertanya apakah SDM yang dimiliki ini yang diturunkan ke rumah sakit melakukan inspeksi itu sudah betul-betul SDM yang profesional. Iya. Kadang juga bertanya begitu. Jadi kita informasikan bahwa lembaga inspeksi BPFK Makassar itu dari semua personilnya itu sudah, kalau dari segi pelatihan sudah mengikuti pelatihan mulai dari pelatihan listrik medik, gas medik maupun tata udara. Terus ada 3 orang itu 3 staf yang sudah tersertifikasi sebagai inspektur kelistrikan untuk tegangan rendah. Ada 3. Kemudian ada 2 orang tersertifikasi sebagai inspektur gas dan vakum medik. Jadi sudah tersertifikasi sebagai inspektur gas dan vakum medik. Kemudian 3 orang sebagai ahli K3 umum. 3 orang sebagai ahli K3 listrik. Kemudian ada total kurang lebih 6 orang di layanan di lembaga inspeksi itu. 5-nya sudah terlatih atau tersertifikasi untuk melakukan inspeksi BSC dan laminar airflow. Jadi jangan khawatir para pelanggan terhadap tenaga yang kami tugaskan itu adalah tenaga yang betul-betul sudah terlatih, sudah profesional dan sudah tersertifikasi. Oke, siap. Berarti jangan ragu, jangan bimbang. Langsung saja kalau mau melakukan pelayanan inspeksi sarana dan prasarana, listrik medik, tata udara dan lainnya, boleh ke BPFK Makassar karena sudah terakreditasi di aman. Atau melalui kanal si Mas Bian ya. Iya, siap, betul. Jadi betul, teman-teman boleh. di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di dinas kesehatan yang mau
meminta layanan ini inspeksi, Iya. bisa melalui Simasbian ataukah Sipola ya? Iya, Sipola, untuk Sipola. pengecekan. Iya, untuk Kalau mengecek harga dan lain-lainnya. kalau untuk menetapkan berapa anggaran yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit bisa menggunakan Simasbian. Iya, siap. Mungkin itu aja. Oke, siap. Terima kasih banyak informasinya Pak Ical dan bincang-bincangnya kita pagi ini, ngopi pagi tentang layanan inspeksi sarana dan prasarana. Siap. Nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan mungkin hal lain atau mempromosikan atau membicarakan layanan mungkin tahun 2026 karena sudah akreditasi. Ada akreditasi yang baru lagi. Iya, kita sampaikan lagi di ngopi pagi ini. Siap. Iya, terima kasih semuanya.